Selamat sore, terima kasih sudah bersedia hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Sesi kedua kita hari ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Semua yang Anda sampaikan bersifat rahasia, kecuali jika ada hal yang membahayakan diri Anda dan orang lain. Di sini saya akan mendengarkan dan membantu Anda menemukan pemahaman baru, bukan memberi Anda jawaban langsung. Apakah itu bisa diterima? Bisa? Baik, mari kita mulai. Apa yang membawa Anda ke sesi ini hari ini? Kita akan melakukan mengevaluasi diri. Jadi dari mengenai tantangan finansial dan hubungan LDR tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Pada kesempatan ini, aku ingin melakukan evaluasi diri mengenai pengalaman yang kualami, khususnya terkait tantangan membangun finansial pribadi dan mempertahankan hubungan jarak jauh atau LDR. Aku ingin melihat kembali bagaimana pengalaman itu tersebut mempengaruhi kehidupan saya, apa yang saya pelajari, serta bagaimana akan langkah ke depannya. Bagiku, evaluasi itu bukan sekedar pengingat kembali terkait kejadian itu, tapi lebih ke menjadi kesempatan untuk memahami diri sendiri untuk lebih baik. Aku percaya dalam setiap pengalaman itu, baik untuk menyenangkan maupun yang sulit, itu dapat membawa pelajaran. Jadi jika mau melihat dari sudut yang lebih luas, dalam beberapa waktu aku menghadapi dua tantangan yang cukup besar. Pertama, itu bagaimana sih memulai mempersiapkan diri agar memiliki kondisi finansial yang lebih mandiri. Yang kedua, bagaimana aku menjaga hubungan LDR itu yang membutuhkan komitmen, komunikasi, dan kepercayaan yang kuat. Pada awal keduanya, masalah tersebut memang bisa dibilang cukup berat karena hampir bersamaan. Aku harus fokus membagi waktuku antara kuliah, memikirkan masa depan, mencari peluang kerja, menjaga hubungan, serta tetap menjaga kondisi emosional sendiri. Saat itu, saya merasa banyak hal yang harus dipikirkan dalam waktu bersamaan. Namun, setelah berbagai proses, aku mulai sadar bahwa tantangan tersebut bukan hanya memberikan tekanan, tapi juga memberikan kesempatan bagi yang mengenal diri sendiri lebih dalam. Jika aku lihat kembali pengalaman itu, aku sadar bahwa sumber tekanan sebenarnya itu bukan berasal dari masalah yang terjadi, tetapi juga dari caraku memandang masalah itu sendiri. Pada saat kondisi finansial belum sesuai harapan, aku sering berpikir terlalu jauh untuk mengenai masa depan. Jadi itu membuatku khawatir, apakah aku mampu mendapatkan pekerjaan yang baik, atau mungkin bisa jadi kayak apakah kemampuanku ini sudah cukup atau masih belum, serta kayak bisa nggak sih aku menjadi lebih baik untuk diri sendiri gitu. Kekhawatiran tersebut itu kadang membuatku hilang fokus terhadap apa yang sebenarnya yang aku lakukan pada hari itu. Jadi aku juga sempat membandingkan diri sendiri dengan orang lain sih, melihat teman-teman udah bisa kerja atau terlihat lebih siap, membuat saya lebih merasa tertinggal. Tapi aku juga merenung. Aku menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Membandingkan diri hanya menguras energi tanpa menghasilkan perubahan yang berarti. Dari situ, aku mencoba belajar untuk mengubah pola pikir dengan mencoba mulai fokus untuk pada langkah kecil, pada hal-hal yang kecil setiap hari.
seperti kayak memperbaiki CV, menambah keterampilan dalam belajar desain, membuat portofolio, membaca buku, serta mencari pengalaman yang dapat mendukung perkembangan. Dalam LDR tersebut, mendapatkan pelajaran yang tidak kalah penting. Mungkin awalnya mengira komunikasi hanya berarti sebagai mengirim pesan atau melakukan panggilan, tapi ternyata cukup komunikasi yang sehat itu lebih dalam daripada itu. Aku belajar bahwa komunikasi berarti memahami, mendengarkan, menghargai sudut pandang pasangan, dan maupun menyampaikan perasaan yang cukup baik. Dengan cara yang baik dalam memahami. Aku belajar ketika sedang emosi, tidak semua harus langsung diselesaikan saat itu juga. Memberikan waktu yang menenangkan diri seringkali menghasilkan keputusan yang jauh lebih baik dibandingkan berbicara dengan emosi yang tinggi. Bahkan aku juga mengenali responku sendiri ketika sedang mengalami tekanan. Menyadari bahwa ketika pikiran yang penuh, aku cenderung overthinking dan sulit berkonsentrasi. Daripada terus memendamnya semua, aku mulai mencari cara yang lebih sehat untuk mengelola emosi. Hal itu biasanya bisa dilakukan untuk kayak melakukan hobi kecil-kecil yang pernah dijelaskan. Bisa contohnya kayak membuat desain, melukis untuk mengekspresikan perasaan, memasak untuk menikmati proses yang lebih sabar dan fokus. Berkebun mungkin melihat tanaman yang tumbuh mengingat setiap proses yang butuh waktu. Membuat DIY yang estetik itu juga sederhana tetapi memiliki nilai yang cukup ekspresif. Membaca buku, menonton film itu menjadi sebuah kegiatan yang membuatku memahami, mengurangi stres yang tidak harus menghindari masalah. Kadang aku hanya butuh memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat sehingga aku mampu kembali menghadapi masalah lebih tenang. Aku juga menyadari bahwa memiliki kemampuan untuk bangkit setelah mengalami tekanan. Meskipun merasa lelah, aku tetap menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Tetap menyelesaikan tugas, belajar, dan berusaha memperbaiki diri. Hal ini membuatku semakin percaya bahwa saya memiliki beradaptasi ketika mampu menghadapi perubahan tersebut. Hal tersebut membuatku semakin percaya bahwa saya memiliki kemampuan beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Pelajaran terbesar yang kudapatkan dari hal tersebut yaitu tantangan tidak selalu datang untuk menjatuhkan kita, melainkan tantangan sering hadir untuk menunjukkan bagaimana dari diri kita untuk perlu dikembangkan. Setelah memahami berbagai pengalaman tersebut, saya mulai menyusun beberapa rencana untuk kedepannya. Untuk dalam bidang finansial, aku ingin terus meningkatkan kemampuan yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja, seperti memperbaiki portofolio desain, mempelajari software baru, mengikuti pelatihan apabila ada kesempatan, serta memperluas pengalaman melalui berbagai proyek yang dapat meningkatkan kemampuanku. Aku juga melatih lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Hal ini dapat membiasakan membuat anggaran yang sederhana, mencatat pengeluaran, membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar ekonomi finansial pribadi menjadi lebih sehat. Dalam kehidupan pribadi, aku ingin mempertahankan kebiasaan mengelola emosi dengan cara positif. Aku juga tetap meluangkan waktu untuk
melakukan hobi karena aku sering menyadari bahwa kegiatan tersebut membantu menjaga kesehatan mental. Aku ingin terus membaca buku, belajar dari podcast, menonton film yang dapat memberikan inspirasi, serta harus menghasilkan karya-karya desain sebagai bentuk pengembangan diri. Selain itu, saya ingin meningkatkan skill komunikasi, belajar menjadi pendengar yang lebih baik, menyampaikan pendapat dengan lebih tenang, serta terbuka ketika menghadapi perbedaan pendapat. Aku percaya skill komunikasi dapat berguna baik dalam hubungan pribadi maupun ketika nanti kerja di lingkungan profesional. Aku ingin menjaga keseimbangan hidup. Aku tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik atau pekerjaan saja, tetapi menjaga kesehatan fisik, mental, hubungan keluarga, teman, serta meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dengan cara itu, aku berharap dapat menjalankan kehidupan yang lebih seimbang dan konsisten. Dan pada pengunjung akhir, aku bersyukur melewati berbagai tantangan tersebut. Meskipun saat mengalaminya terasa berat, aku sekarang merasa lebih melihat bahwa pengalaman tersebut membentuk menjadi pribadi yang lebih matang dan dewasa. Aku belajar bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, tetapi aku selalu memilih pilihan yang mengenai bagaimana aku merespon setiap keadaan. Aku juga belajar untuk meminta waktu untuk beristirahat yang bukan berarti menyerah, tetapi bagian dari menjaga diri agar mampu kembali menghadapi tantangan yang lebih baik. Kedepannya aku ingin terus berkembang, memperbaiki kekurangan yang masih ada, dan tidak berhenti belajar dalam setiap pengalaman yang aku alami. Aku menyadari perjalanan hidup masih panjang dan tantangan baru akan datang. Tetapi aku merasa lebih siap menghadapinya karena pengalaman yang aku lalui telah mengajarkanku tentang kesabaran, tanggung jawab, komunikasi, kemampuan adaptasi, dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Terima kasih telah memberikan kesempatanku untuk melakukan evaluasi ini. Semoga pengalamanku dibagikan dapat menjadi pengingatku sendiri agar terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Oke, baik. Terima kasih sudah bersedia berbagi cerita dan perasaan Anda hari ini. Dari perbicaraan kita, saya menangkap bahwa saat ini Anda sedang menghadapi dua hal yang cukup membebani pikiran, yaitu kekhawatiran mengenai kondisi finansial dan dinamika hubungan jarak jauh yang menjadikan Anda merasa tidak tenang. Perasaan khawatir yang Anda rasakan merupakan hal yang penting untuk kita pahami, dan saya menghargai keterbukaan Anda dalam menceritakannya. Sebagai langkah selanjutnya, kita dapat terus mengeksplorasi cara-cara yang dapat membantu Anda mengelola kekhawatiran tersebut, baik dengan menyusun langkah dan realistis terkait kondisi finansial maupun membahas strategi komunikasi yang dapat mendukung hubungan LDR Anda. Jadi harapannya Anda dapat merasa lebih memiliki kendali terhadap situasi yang dihadapi. Jadi yang saya melihat dari hal positif yang terlihat dari diri Anda, saya juga melihat bahwa di tengah berbagai kekhawatiran yang Anda rasakan, Anda tetap berusaha mencari solusi dan mempertahankan hubungan dengan pasangan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kepedulian dan keinginan untuk menghadapi masalah yang dapat menjadi modal penting dalam proses selanjutnya.
Lalu setelah berbincang pada hari ini, bagaimana perasaan Anda saat ini dibandingkan ketika pertama kali memulai sesi? Awalnya cukup ini sih, cukup bagaimana ya, menceritakan hal yang saya alami itu nggak mudah gitu, jadinya perlu pelan-pelan gitu. Tapi setelah diceritakan itu rasanya kayak mengalir dan merasa lega gitu. Dan mungkin pikiran merasa lebih ringan karena diskusi pada sesi ini. Oke, baik. Nah, jika Anda bersedia, boleh Anda mencatat situasi-situasi yang paling memicu kekhawatiran mengenai keuangan maupun hubungan LDR, beserta apa yang Anda pikirkan dan rasakan saat itu. Catatan ini dapat membantu kita memahami pola yang muncul. Nah, dan saya mengucapkan terima kasih atas keterbukaan Anda selama sesi ini. Saya menghargai keberanian Anda untuk membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Semoga setelah sesi ini Anda dapat membawa pulang beberapa sudut pandang baru, dan kita akan melanjutkan proses ini bersama pada pertemuan berikutnya bila mana Anda membutuhkan. Terima kasih juga sudah bersedia berbagi cerita dan perasaan dari perbicaraan kita. Saya menanggapi kekhawatiran mengenai kondisi finansial dan hubungan jarak jauh yang cukup mempengaruhi pikiran serta perasaan Anda. Saya juga melihat bahwa meskipun situasi ini terasa berat, Anda tetap memiliki keinginan untuk mencari solusi dan mempertahankan hal-hal yang penting bagi Anda. Itu merupakan kekuatan yang dapat menjadi bekal dalam menghadapi tantangan ini. Setelah berbincang hari ini, setelah selesai, apakah kita bisa mengakhiri sesi? Ya, boleh. Saya rasa hari ini sudah cukup lumayan membantu, Kak. Oke, terakhir mungkin apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Menurut Kakak, saran secara pribadi aja, kalau mulai hal kecil, menurut Kakak gimana? Memulai hal kecil seperti apa? Misal kayak membangun finansial pribadi aja deh, itu aja. Itu menurut Kakak gimana? Hal yang kecil. Harus mulai dari mana dulu gitu ya? Iya. Bisa menjadi langkah awal ya, bukan untuk membatasi diri secara berlebihan, tetapi agar Anda memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan saat ini. Dengan mengetahui gambaran tersebut, biasanya seseorang akan lebih mudah menentukan bagaimana yang bisa dihemat dan bagaimana yang memang menjadi kebutuhan utamanya. Jadi selain itu, saya juga penasaran, apakah menurut Anda ada kemampuan atau keterampilan yang Anda miliki yang berpotensi memberikan tambahan penghasilan, kayak misalnya kemampuan mengajar, desain, melukis, memasak, menjual produk, atau keterampilan lainnya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda harus langsung memiliki pekerjaan tambahan, tetapi mungkin ada peluang kecil yang bisa mulai dipertimbangkan sesuai dengan kondisi yang waktu Anda miliki. Sempat
ada beberapa hal yang ingin ku rencanakan ke depannya, misal mungkin ya kerja remote tadi kan mungkin butuh skill, beberapa skill yang dikuasai. Nah mungkin bisa saja aku mau ingin kerja dari rumah, kayak mungkin kayak freelance, apa kayak ya isi freelance dalam bidang, mungkin dalam bidang marketing atau membuat desain buat klien, bisa klien lokal atau luar negeri itu mungkin bisa. Terus mungkin kalau membuat produk mungkin bisa jadi itu termasuk salah satu bidang marketing juga, bagaimana membuat produk baik untuk menarik minat para audiens. Oke, jadi kayak seringkali ketika seseorang itu sedang merasa cemas mengenai keuangan, itu muncul keinginan agar merubah segalanya ya. Jadi kayak padahal perubahan finansial itu biasanya membutuhkan proses. Jadi karena mungkin itu akan lebih realistis jika kita menetapkan target-target kecil terlebih dahulu. Contohnya bulan ini mencoba menyisihkan sejumlah uang yang masih terasa memungkinkan, atau mengurangi satu pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu mendesak. Target yang kecil tetapi konsisten seringkali lebih mudah dipertahankan dibandingkan target yang terlalu besar. Saya juga ingin mengajak Anda memikirkan tujuan finansial yang ingin dicapai. Menurut Anda, apa alasan utama Anda ingin kondisi keuangan menjadi lebih baik? Apakah agar merasa lebih nyaman, lebih mandiri, atau mungkin agar lebih siap untuk merencanakan masa depan bersama pasangan? Mengetahui tujuan tersebut dapat menjadi motivasi ketika nanti menghadapi tantangan dalam prosesnya. Lebih ini aja sih, lebih tertata rapi dan seimbang. Dalam artian menyusun finansial itu tidak sekedar hanya berapa banyak, berapa yang harus dibagi, enggak, kayak lebih gimana ya cara menstruktur uang itu agar tetap merata dalam setiap hal yang dibutuhkan. Misal ada yang menyisihkan uang untuk ditabung, ada menyisihkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, ada menyisihkan uang untuk mungkin bisa jadi buat asuransi untuk masa depan. Nah dari situ itu banyak sekali rencana yang harus dilakukan, tapi ada beberapa tantangan tersendiri buat menyusun hal itu. Dan mungkin untuk LDR bisa dibilang perlunya menjaga komunikasi untuk tetap saling memahami, karena jarak jauh itu nggak mudah gitu. Jadinya perlu terus berkomunikasi agar pasangan ini memahami situasi kita. Terkait hubungan LDR, menurut saya penting juga untuk mengingat bahwa kualitas hubungan tidak selalu ditentukan oleh besarnya kondisi finansial seseorang. Komunikasi yang terbuka mengenai kondisi yang sedang dihadapi seringkali justru membantu pasangan saling memahami. Apabila pasangan mengetahui kondisi Anda secara jujur, mungkin beban yang Anda rasakan tidak perlu dipikul sendirian. Saya juga ingin menanyakan, selama ini ketika merasa cemas soal keuangan, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah ada cara tertentu yang membuat Anda sedikit lebih tenang, atau justru membuat kekhawatiran semakin besar? Dari situ kita bisa melihat strategi mana yang masih membantu dan mana yang mungkin perlu kita ubah. Kalau Anda berkenan, untuk minggu ini saya ingin Anda mencoba untuk langkah sederhana saja. Tidak perlu langsung mengubah semuanya, cukup pilih satu tindakan yang menurut Anda paling realistis. Misalnya, mulai mencatat
pengeluaran, apa saja pengeluaran harian Anda, lalu menyusun anggaran sederhana, mencari informasi mengenai peluang tambahan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Seperti kayak misalnya Anda bisa membuat DIY, atau bisa melukis, atau bisa memasak. Anda juga bisa berdagang dari kemampuan Anda, dan nantinya itu akan juga menjadi tambahan penghasilan Anda. Atau mulai menyisihkan sedikit uang sesuai kemampuan. Menurut Anda, langkah mana yang paling mungkin Anda lakukan terlebih dahulu? Untuk dalam finansial mungkin cara menyisihkan uang untuk agar terorganisasi gitu, kayak ini uangnya untuk apa, digunakan apa, pengeluarannya itu untuk apa. Maksudnya dalam artian pengeluarannya itu seenggaknya itu tetap stabil gitu. Dalam hubungan LDR itu mungkin cukup saling berkomunikasi, meskipun banyak masalah yang terjadi di antara pasangan mungkin, tapi tetap harus menjaga komunikasi itu sendiri agar tidak miskomunikasi. Oke. Nah, jadi saya percaya bahwa perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Yang terpenting adalah memilih langkah yang lebih realistis dan dapat Anda lakukan secara konsisten. Jadi pada hari ini kita bisa mengevaluasi bersama bagaimana pengalaman Anda menjalankan langkah tersebut, apa yang berjalan dengan baik, dan apa saja tantangan yang muncul. Dengan begitu, kita bisa menyusun strategi lagi berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau ditanyakan? Kalau mungkin kayaknya udah cukup dah. Oke, jika tidak, terima kasih atas waktu dan kepercayaan Anda hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi langkah lebih awal yang bermanfaat